partner gue. Beda. Jadi hari ini kita bakal bahas satu topik yang lumayan hangat baik di media sosial maupun di kehidupan nyata kita sekarang nih, yaitu beauty privilege. Nah, jadi kita bakalan bawa salah satu narasumber kita yang sebenarnya kronik online gitu sih, yaitu netizen, yaitu Daryl Adriel O'Neil. Oke. Nah, jadi sebenarnya alasan kita bahas topik ini tuh karena orang-orang tuh banyak mikir ya sih, kayak kenapa ya orang-orang yang cakep tuh lebih gampang terkenal, lebih gampang disayang sama orang-orang di media sosial. Menurut lo gimana nih sebagai narasumber? Bentar. Sebelum lanjut, kita apresiasi dulu buat sponsor-sponsor kita. Ini ada beberapa, Niswe, dan Mineral, sama Tostos. Amul Ultramilk juga. Jadi buat kalian yang mau sponsor juga bisa kontak nomor di bawah ini. Asik. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama kita ya, si Daryl ini. Yuk. Jadi untuk pertanyaan pertama kita, kalau dari pandangan seorang Daryl nih, seorang netizen yang sering buka sosial media setiap hari, itu beauty privilege di media sosial itu apa sih? Jadi beauty privilege itu lebih kayak orang-orang itu lebih senang dalam tanda kutip ngelihat orang yang cakep atau enak dipandang. Meskipun cantik itu sebenarnya relatif ya. Tapi begitulah, standar kecantikan orang beda-beda, tapi kita semua punya patokan lah. Seperti misalnya, mohon maaf ya, berkulit putih dan sebagainya. Kayak di sosial media sendiri sering lah kita lihat di FYP kita ya. Semua juga di sini pasti main TikTok, main Instagram dong. Ngelihat FYP, rata-rata yang dapat komenan positif orang-orang berkulit putih atau yang eksotik pasti banyak dapat pujian. Cakep gitu ya. Viral tuh, biasa viral. Viral, yang like-nya langsung sekali posting langsung ratusan ribu, Padahal komennya banyak. kontennya belum tentu juga berguna. Padahal bisa aja cuma konten yang biasa aja, foto mereka biasa, lip sync TikTok, atau mungkin bahkan ada yang mengandung unsur 18 plusnya juga banyak. Jatuhnya malah yang ke arah pendidikan tuh malah berkurang, malah menuruni kualitas pendidikan kita sendiri. Tapi nyatanya netizen malah suka. Sedangkan bagi yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi dia sharing-sharing ilmu banyak, ilmu yang mahal lah istilahnya, itu mendapat kurang apresiasi dari netizen. Atau mungkin bahkan untuk orang-orang yang punya fisik yang kurang, dalam istilah kata, itu mendapat hate comment atau komentar negatif gitu. Jadi, cukup banyak. Viralnya tapi malah disarkasi, kata-katain ya, aduh. Tapi menurut lo gimana sih, kenapa kejadian itu bisa terjadi banget lah di media sosial, bisa kerasa banget nih efeknya? Sebenarnya ini tuh lebih ke arah kayak ada yang menyebabkan pasti awalnya. Kayak misalnya tuh ada oknum-oknum yang gitu ya. provokator ya, benar. Ada yang nimbulin dulu konfliknya. Jadi ada yang pertama komen nih, nanti yang lain pada FOMO, pada mau ngikut-ngikutan, main komen-komen aja tanpa mikirin kayak perasaan si influencernya ini gimana gitu loh. Udah capek-capek mereka effort bikin konten, malah di hate comment, kan kesian. Dan kalah sama yang cakep-cakep. Iya, dan malah kalah sama kontennya nggak guna gitu ya. Nah, lo sendiri sebagai netizen aktif tuh ada nggak sih kayak kejadian langsung yang bener-bener bikin rasa kayak beauty privilege ini kuat banget ya? Mungkin terjadi teman-teman lu atau gimana gitu? Mungkin kita ambil contoh aja, video P5. Video P5 itu berguna loh. Kita ngajarin gimana caranya kita buat menyelamatkan lingkungan kita dari globalis, ya itulah, global warming. Nah itu sebenarnya bermanfaat banyak kan. Cuma kalau kita lihat yang nonton itu dikit banget, pasti cuma mungkin 1.000, 2.000, nggak mungkin bisa FYP yang sampai se-booming itu. Mungkin kalau di tempat lain ada yang bisa booming, saya nggak tahu karena saya belum ketemu. Tapi dari yang kita lihat, algoritma itu bakalan kayak yang orang-orang sering lihat, yang suka, yang banyak di like, yang direkomendasiin pasti ya itu yang konten-konten. Ya? Justru yang effort malah nggak naik ya. Iya. Yang modal tampang malah yang naik. Benar sekali. Terus kalau kita bahas beauty privilege, ini ngaruh nggak sih buat bisnis-bisnis gitu? Tentu aja. Contoh dia ini jual suatu barang nih, tapi yang BA-nya itu orang-orang yang cantik-cantik, apakah itu ngaruh? Nah, tentu aja itu ngaruh dong. Karena kan brand ambassador sendiri
mereka udah punya nama. Dan rata-rata brand ambassador itu rata-rata ya, nggak semuanya, tapi mereka ngebikin namanya itu dari ya itu awalnya ngepost foto-foto mereka sendiri sampai namanya booming dan kemudian direkrut oleh suatu brand yang digunain buat ngepromosiin brand mereka. Nah, itulah gunanya beauty privilege di situ. Sebenarnya mereka nggak cuma juga sih, tapi mereka ngepromosiin suatu brand dan mereka terkenal karena penampilannya, makanya mereka bisa dapat gaji yang lumayan lah daripada orang-orang yang udah capek-capek effort bikin konten di sosial media tapi malah dapat atensi yang lebih dikit dari masyarakat. Meskipun nggak semuanya seperti itu ya. Oke, sebelum kita lebih serius, mending minum Minum dulu dulu, deh. minum dulu, biar santai. Izin minum ya. Kita ada le mineral di sini. Yang ada manis-manis itu. Ada manis-manisnya. Tapi kalau menurut lo sendiri, beauty privilege ini punya negatif gak sih buat orang-orang yang dapat beauty privilege? Kayak influencer-influencer yang jadinya tuh direndahin gitu mungkin gara-gara cuma dianggap cantik doang. Atau gimana? Meskipun ini sebenarnya kasusnya itu agak jarang gitu ya, tetapi masih ada gitu. Kayak saya ada contohnya satu influencer gitu, dia itu ngepostnya ya gitu yang isinya cuma muka atau apa, tapi karena terlalu sering menggunakan mukanya dan wajahnya itu sebagai buat kontennya, dia mendapatkan hate comment juga akhirnya. Seperti misalnya kontennya itu aja, nggak ada yang lain, cuma mau pamer muka, nggak ada yang lain gitu. Tapi kalau dari yang gue lihat nih sering banget gak sih kayak orang-orang cantik yang ternyata punya pendidikan lebih tapi malah dianggap biasa aja gitu gara-gara ya paling modal tampang doang gitu. Sebenarnya ini lebih ke arah apa ya, tingkat kesukaannya masyarakat aja sih. Mungkin netizen rata-rata pada lebih suka ngeliat yang cuma konten-konten yang bisa jadi hiburan, yang penyegar mata untuk di sosial media. Karena kan memang tujuan sosial media selain buat komunikasi, buat refreshing. Jadi mungkin kalau misalnya diberikan informasi mungkin berguna, cuma kalau beberapa pembawaannya yang kurang menyenangkan atau kurang efektif di sosial media, mungkin bakalan mendapat atensi yang sedikit. Karena jam tayangnya juga makin dikit, jadi dia makin gak direkomendasikan. Terus kalau untuk tentang topik kita nih, beauty privilege, menurut Daryl ada ini nggak tips-tips buat kita nih yang mungkin nggak punya beauty privilege tapi bisa bersaing di media sosial, itu ada nggak? Sebenarnya masih banyak juga ya, bisa dibilang banyak lah, kayak influencer-influencer yang mungkin tidak memanfaatkan beauty privilege atau tidak mendapatkan beauty privilege, tapi pembawaan kontennya masih menarik dan berbeda dari yang lain. Kata kuncinya itu menarik dan berbeda dari yang lain. Kita harus punya ciri khas kita sendiri, sehingga misal kita mendengar suatu jargon dari mereka, kita masih ingat, oh ini dia gitu. Kan nggak kita ngeliat mukanya, kita dengar jargonnya, Ciri khasnya sendiri. ciri khasnya. Tapi lo punya saran gak sih buat orang-orang tuh biar gak terlalu mikirin lah beauty privilege ini? Coba lo gimana? Sebenarnya kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kita nggak bakal tahu sebelum kita memulainya. Kan kita nggak tahu kalau kita mulai bikin konten di media sosial, kita bakal dapet hate comment kah, atau kita viral, atau kita dapat positive comment, kita dapat dukungan, kita dapat hinaan. Semua itu pasti bakal kita terima suatu saat. Mau kalian dapat beauty privilege atau enggak, hate comment pasti bakalan ada. Nggak ada namanya influencer tanpa hate comment. Catat baik-baik. Jadi jangan juga kayak ngebanding-bandingin ya diri kita sendiri sama orang-orang tuh yang dapat. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri aja, harus pede banget. Wah, obrolan kita hari ini seru banget, tapi kita belum makan nih tos-tos gimana kita buka. Misalnya belum buka juga nih. Ya kita buka, kita makan-makan dulu ya sambil tambah-tambah topik. Butuh bantuan berapa? Silakan lah buat Narasumber narasumber kita dulu. Udah banyak banget nih bahan-bahan pikiran yang dikeluarin ya buat podcast kita biar podcast ini
lebih banyak gunanya buat orang-orang. Tapi kalau beauty privilege di dunia nyata lo ngerasain juga nggak sih, Der? Di dunia nyata mungkin terasa, tapi nggak separah itu. Iya. Pipi dong. Enak ya, gurih-gurih, bentuknya segitiga. Ini meskipun ada yang cacat ya. Coba segitiga rumusnya apa? Aduh, saya nggak Kali kayak salah dong. salah. Saya nggak bisa matematika ya teman-teman, jadi mungkin bisa ditanya ke calon Atau arsitek. mungkin setengah kali alas kali tinggi mungkin. Mungkin saja. Mungkin. Oke, minum dulu lah Pixel kita. Kita review Maxwell. Ini Rasa apa? Waduh, nggak ada Waduh, nggak ada tulisannya. tulisannya lagi. Kayaknya sih milk tea boba ya. Milk tea boba. Milk tea ya. Semoga ini Ini ada less sugar ya teman-teman. Karena konsumsi gula berlebih tidak baik. Bener banget tuh. Karena manisnya cukup lihat saya aja. Maaf banget ya. Contoh-contoh dapat beauty privilege. Saya dapat canceling ya teman-teman. Bobanya kenyal banget ya teman-teman. Lo ngerasa gak sih beauty privilege yang ada di sosial media itu bikin orang-orang makin berekspektasi tinggi tentang standar kecantikan yang ada di Indonesia ini? Oh pasti. Kalau standar kecantikan seperti yang udah saya bilang tadi ya, standar kecantikan orang-orang tuh beda-beda. Tapi untuk dari yang saya lihat, untuk masyarakat Indonesia sendiri, standar kecantikannya itu berkulit putih. Itu salah satu syarat beauty privilege yang ada di Indonesia ya. Mayoritas, nggak semuanya, tapi mayoritas demikian. Oke. Jadi Kalau menurut lu nih ya, contoh buat orang-orang yang pada dasarnya udah dapat hal positif dari beauty privilege nih, karena dia cantik mungkin ya. Apakah dia mungkin punya perasaan tertekan nih karena contoh dia pengen posting hal-hal dalam kegiatannya tapi mungkin nggak sesuai ekspektasi lah, mungkin karena ini orang cantik nih mungkin kegiatan-kegiatannya juga kayak orang-orang kaya mungkin gitu ya. Apa itu masih bikin dia tertekan atau gimana? Sebenarnya untuk memposting itu kan pilihan dari kita masing-masing. Kalau teman-teman yang punya istilahnya sesuai lah standar kecakapannya itu sama standar Indonesia, tapi lebih memilih untuk keep sendiri, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin memanfaatkan ya mungkin siapa tahu bisa jadi influencer terkenal dan di endorse brand-brand keren seperti Mixway, Tostos, Le Mineral, dan Ultramilk, mungkin bisa dimanfaatkan dan dicoba gitu. Cukup dari postingan foto biasa aja itu sebenarnya udah bagus untuk memulai. Yang penting keberanian dan percaya diri dulu. tapi lebih baik lagi kalau orang-orang yang dengan muka kayak gitu tapi bikin konten-konten yang berguna benar. juga ya, biar nilai Biar SDM-nya ada naik nilai. gitu, kualitasnya. Bener-bener. Biar gak itu doang yang kita lihat tuh di FVP, muka ya. Harus Harus ada. ada TikTok itu sebenarnya kurang gitu. Kurang. Harus ada ciri khasnya lagi. Gitu, balik lagi ke topik kita. Wah, gila, seru banget ya. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Udah berapa jam kita di sini? Udah banyak jamnya Banyak banget ya. Gak kehitung. Gak kehitung. Oke, thank you banget ya Daryl udah sempetin buat datang dan bagi bahan pikiran buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Udah nyobain juga nih snack-snack yang paling asik, paling enak. Jangan lupa dibeli ya teman-teman ya. Mantap lah. Pokoknya dalam hal ini tentang topik beauty privilege ini yang penting kita tuh tetap percaya diri aja lah, nggak usah melihat karena ini orang tampangnya ini, yang penting tuh tetap ngasih yang hal-hal positif di media sosial. Jangan lupa harus punya keunikan diri sendiri, cari khas, jangan FOMO lah ikut-ikutin apa yang viral diikut-ikutin terus, tapi lu harus punya jati diri sendiri. Oke, sekianlah podcast kita hari ini. Jangan lupa nonton podcast kita selanjutnya dengan episode dan narasumber yang tentunya. Di follow ya. Di follow. Saya udah follow tadi. Yes. Oh, baik. Baru ya? Baru. Ya, oke. Terima kasih. Thank you ya guys sudah nonton video kita. Bye bye. See you.